Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Haleluya, victorious kids. 1 Korintus 13 ayat 4-7 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Hari ini kita belajar kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Anak-anak di zaman sekarang ini sangat terbiasa untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mau memikirkan orang lain, apalagi menolong orang lain dan berkorban bagi orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hidup seperti mereka yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kita harus hidup berbeda dengan mereka, bahkan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dan memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, marilah kita hidup seperti teladan yang diberikan oleh hidup Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk berkorban bagi kita, untuk melayani kita, bahkan untuk memberikan nyawanya bagi semua kita manusia. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Victorious kids, marilah kita meneladani Tuhan Yesus. Kita belajar melayani dan bukan dilayani, walaupun umur kita masih muda. Janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri saja, melainkan mari kita mau memikirkan kepentingan orang lain juga. Misalnya ada kiriman kue-kue dari kerabat kita ke rumah kita, maka janganlah sibuk mencari kue yang enak untuk diri sendiri dan mengambil sebanyak-banyaknya hanya bagi diri sendiri, sehingga saudara dan orang tua kita hanya mendapat sisanya saja, atau mungkin tidak kebagian kue yang enak tersebut. Pikirkanlah orang lain, ambillah satu kue saja dahulu, sehingga semua anggota keluarga yang lain pasti mendapat bahagian. Bahkan biarkan mereka mendapat kue yang paling enak menurut Victorious Kids. Itu salah satu contoh memikirkan orang lain dan mendahulukan orang lain. Contoh lain adalah jika kakak Victorious Kids akan menghadapi ujian online dari sekolahnya pada esok hari, maka janganlah pada hari ini kita justru tetap saja bermain dengan bebas. Padahal kita tahu bahwa kakak yang sedang belajar akan terganggu bila kita ribut bermain. Mari praktekkan kasih Tuhan. Kasih tidak memikirkan diri sendiri. Amin. Contoh lainnya lagi, misalnya ketika Victorious Kids memiliki satu mainan, maka janganlah pelit terhadap adik. Pakailah mainan itu bersama adik. Apalagi jika kita tahu adik juga sangat menyukai mainan itu. Marilah mau berbagi dengannya dan bermain dengannya. Firman Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang
mencari keuntungan orang lain. Kiranya mulai hari ini Victorious Kids mau belajar untuk lebih banyak mencari keuntungan orang lain. Artinya lebih banyak memikirkan orang lain dan menolong orang lain. Juga lebih banyak melayani orang lain. Misalnya di rumah, tugas Victorious Kids adalah mencuci piring. Dan tugas kakak adalah menyapu halaman. Nah, biasanya selama ini Victorious Kids hanya mencuci piring saja dan tidak pernah mau menolong kakak. Namun setelah Victorious Kids mendengar firman ini, maka Victorious Kids dengan sukacita mau menolong kakak. Yakni sesudah selesai mencuci piring, Victorious Kids dengan sukacita ikut menyapu halaman dengan kakak. Itulah hati yang penuh kasih, hati yang melayani, seperti hati Tuhan Yesus. Atau contoh yang lain adalah, selama ini Victorious Kids tidak pernah memikirkan atau melayani orang tua. Justru hanya meminta saja kepada orang tua. Mulai sekarang, marilah Victorious Kids belajar memberkati dan melayani orang tua. Ini dapat dimulai dari hal kecil, yakni membuatkan minuman untuk orang tua tanpa diminta. Atau pada sore hari, Victorious Kids dapat mendatangi orang tua untuk memijat punggungnya, supaya orang tua dapat merasa segar kembali. Semua tindakan ini adalah contoh tindakan anak yang penuh kasih, yang memikirkan kepentingan orang lain. Mulai hari ini, mari dengan sukacita kita mohon Roh Kudus memimpin kita untuk selalu melakukan tindakan yang memberkati saudara kita dan orang tua kita di rumah. Amin. Khususnya di masa pandemi ini, di mana kita lebih banyak berkumpul di rumah bersama keluarga, marilah menjadi berkat bagi keluarga kita tersebut. Firman Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ayat 3-4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita praktekkan firman Tuhan ini. Maka Victorious Kids bertumbuh dalam kasih Tuhan dan memberkati banyak orang melalui hidup dan tindakan Victorious Kids. Mari ikutilah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya mau menjadi seperti-Mu. Engkau tidak memikirkan diri sendiri, melainkan sangat mengasihi kami dan datang ke dunia ini untuk melayani dan menyelamatkan kami. Saya menerima Engkau di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Penuhilah hati saya dengan kasih-Mu. Saya mau belajar melayani orang lain, melayani orang tua saya dan saudara saya, bahkan orang lain lagi. Saya
dan berkorban untuk menolong orang lain. Tolonglah saya, Roh Kudus, untuk melakukannya di dalam